pujian kami kepada Tuhan, syukur kami kepada Tuhan, memberikan diri kami untuk dikenyangkan dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah kami, berkatilah kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom, kita senang bisa berjumpa kembali pada hari ini walaupun masih dalam ibadah live streaming. Kita mensyukuri akan hidup dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kiranya hari ini lagi Tuhan boleh melimpahkan banyak hal yang baik yang membawa kita boleh terus bertumbuh. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang ke-9. Saya tidak akan membacakan keseluruhan dari ayat ini. Saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saudara bisa perhatikan, saya akan membacakannya untuk kita. Daniel pasal 9, ayat yang pertama. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan sebuah iklan yang bunyinya seperti yang Bapak Ibu bisa baca. Cara agar doa kita 100% dijawab Tuhan. Kita berdoa kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus, atau Roh Kudus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca iklan atau tulisan ini, maka saya yakin bahwa kita pun mulai meraba kira-kira apa yang akan dibahas di balik tema yang seperti ini, bukan? Saudara-saudara, saya yakin bahwa pasti akan ada yang sangat antusias, kemudian merancangkan atau akan meluangkan waktunya untuk ikut. Kalau acara ini dikemas dalam bentuk seminar atau webinar, saya pikir akan ada banyak orang yang akan mengikuti. Karena asumsi saya bahwa di dalam hidup, dalam iman kekristenan, pasti Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah menanti-nantikan atau yang punya mimpi untuk mendapatkan ini dan itu, untuk mendapatkan jawaban dari doanya yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu dan saudara, barangkali juga ada yang mulai kritis dengan pertanyaan kecil di hatinya. Memang ada caranya agar doa kita
100% itu dijawab oleh Tuhan. Sebagian mungkin akan punya pertanyaan kritis yang seperti ini di balik iklan yang dibaca ini. Nah, saudara, bagi saya nampaknya bahwa di dalam soal berdoa, kita ini punya kegalauan. Kalau boleh dikatakan mungkin kita punya kecemasan-kecemasan pada saat kita berdoa. Cemas, apakah doa saya akan dijawab seperti yang saya mau atau Tuhan akan tolak doa saya? Kita mungkin juga cemas memikirkan, ingin tahu bagaimana caranya agar doa yang kita naikkan itu 100% dijawab oleh Tuhan seperti yang kita mau. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam cerita yang tadi kita baca dalam kitab Daniel hari ini, itu juga menunjukkan bagaimana Daniel pada satu titik itu juga pernah mengalami sebuah kondisi dia sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Tuhan. Maka di dalam catatan kita menemukan bagaimana Daniel itu mengambil waktu untuk berdoa. Dia berdoa dengan sangat-sangat serius, dikatakan bahwa dia memakai pakaian kabung sebagai tanda duka. Dia juga meletakkan abu di kepalanya. Tidak hanya itu, dia juga bersungguh-sungguh dengan mengambil waktu berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Harapannya pasti, apa yang dia naikkan, apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, dia ingin itu dijawab benar oleh Tuhan. Dia rindu bahwa apa yang dia naikkan itu sungguh menjadi kenyataan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daniel itu adalah salah satu dari begitu banyak orang Israel yang pernah diangkut dari Yerusalem menuju kerajaan Babilonia. Kalau sekarang itu Irak, kalau pengen saudara tahu Babilonia itu mana, Irak itu yang sekarang. Dia adalah salah satu dari begitu banyak orang yang diangkut. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel itu pernah diangkut oleh kerajaan Babilonia. Itu sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah angkatannya Daniel itu yang dibawa pada tahun 605 sebelum Masehi. Dan 7 tahun kemudian itu ada angkatan yang kedua diangkut menuju Babilonia. Itu di dalamnya ada Raja Yoyakim, di dalamnya juga ada Nabi Yehezkiel. Apakah cukup 2 kali? Tidak, sampai 3 kali. Orang Israel itu diangkut dari Yerusalem menuju kerajaan Babilonia. Dan yang ketiga itu berlangsung sekitar 9 tahun kemudian. Dan pada masa pengangkutan yang ketiga kali itu bait suci dihancur leburkan oleh Raja Babilonia pada saat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Daniel di dalam pasal yang ke-9 ini, Daniel pada hari itu diperkirakan umurnya sudah sekitar 80 tahun. Dan dia itu berarti sudah tinggal di Babilonia itu cukup lama, karena dia berada di Babilonia itu sejak umur 14 atau sampai umur 16 tahun. Itu umur pada saat dia datang. Pasal 9 dia umurnya 80 tahun. Maka itu berarti dia sudah ada di Babilonia itu sekitar 64 sampai 66 tahun dia ada di situ. Nah, di saat usia yang sudah lanjut seperti itu diceritakan dalam cerita yang tadi, Daniel itu mengambil gulungan kitab Nabi Yeremia. Dan dia menemukan tulisan Nabi Yeremia tentang rentang waktu lamanya orang Israel itu harus tinggal di Babilonia adalah selama 70 tahun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Daniel membaca gulungan kitab Yeremia ini, dia mulai menyadari, ternyata waktu pulang ke Yerusalem itu tidak lama lagi. Kurang 4 atau 6 tahun lagi. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, hari itu Daniel melihat sebuah fakta. Ternyata waktu yang kurang 4 tahun sampai 6 tahun itu, dia tidak melihat tanda-tanda yang baik. Sebagai tanda-tanda persiapan bahwa orang Israel itu akan dipulangkan kembali
ke Yerusalem. Dan disinilah banyak penafsir yang mengatakan Daniel ada di dalam kecemasan yang luar biasa. Sudah 66 tahun, kurang 4 tahun lagi. Kalau menurut kitab Yeremia harusnya pulang. Tetapi kenapa tidak ada tanda? Saudara, Daniel mulai berpikir karena dia juga belajar kitab dengan sungguh-sungguh, dia mulai memikirkan. Jangan-jangan angka 70 tahun yang ditulis oleh Yeremia itu bukan dimaksudkan secara harafiah 70 tahun. Jangan-jangan yang dimaksudkan 70 tahun di sini, ini adalah angka simbol. Simbol 70 tahun. Dalam kehidupan orang Israel di Perjanjian Lama, angka itu penting, ya. Angka 7 itu bagi orang Israel itu adalah angka sempurna. Angka 70 juga demikian, artinya juga enggak jauh beda, itu juga sempurna. 70 tahun itu bisa diartikan sesuatu yang lengkap, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang komplit. Maka saya bayangkan ketika Daniel membaca gulungan kitab Yeremia, sudah 66 tahun, kurang 4 tahun, tidak ada tanda-tanda akan dipulangkan. Saya membayangkan Daniel hari itu, saudara. Seperti orang yang berjalan di lorong yang begitu gelap, tanpa ujung. Bisa saja bahwa Daniel berpikir, jangan-jangan yang dimaksud tulisan Yeremia ini adalah simbol. Kalau ini simbol 70 tahun, maka itu artinya apakah bangsa Israel harus sempurna tinggal di Babilonia? Kalau sempurna, apakah artinya bangsa Israel akan selama-lamanya tinggal di Babilonia dan tidak akan pulang kembali ke Yerusalem? Cemaslah Daniel dalam situasi ini, saudara. Saya pikir Bapak Ibu dan saudara, apa yang dialami oleh Daniel, yang dibayangkan oleh Daniel, itu sama dengan pengalaman-pengalaman kita, bukan? Kalau ada masalah, kita bisa lebih sangat takut dan gentar karena bayangan-bayangan yang muncul, bukan? Saya ingat waktu pengalaman liburan bersama dengan keluarga kecil, ya, istri dan anak-anak. Kami itu pergi bepergian ke satu tempat dengan pesawat berbiaya murah. Waktu take off, pesawat itu oke saja, tidak ada problem. Saat pesawat dalam posisi sudah stabil, ya, pada saat posisi sudah stabil, beberapa menit kemudian saudara yang terjadi adalah saya mendengar dari dalam pesawat itu, di luar ada suara yang berbunyi. Klodak, begitu ya, dengan sangat keras sekali. Bayangan saya apa yang muncul? Sepertinya ada bagian dari pesawat ini yang mau lepas. Dan itu suara masuk ke ruang pesawat itu, saudara. Tanpa ada komando, kami yang ada di pesawat termasuk saya, itu bisa berpandangan muka dengan orang lain. Dengan orang lain yang ada di pesawat, karena yang di depan saya noleh, saya melihat dia, dia lihat saya. Tanpa bicara, tapi seolah-olah kami sepakat, kita bahaya ini kayaknya. Kita ada dalam bahaya, muka nggak ada yang ceria begitu ya. Bertatapan itu membahasakan yang sama, kita ada dalam bahaya, ada dalam masalah. Tidak lama kemudian itu nggak ada yang nyuruh. Saya melihat yang di ujung depan, yang di depan saya itu, yang serong itu sudah mulai angkat tangan dan dia berdoa. Saya tahu dia berdoa itu, nggak tahu doa penyerahan hidup atau apa, tapi dia berdoa. Saya melihat juga yang lain mulai melakukan doa, termasuk saya pun cemas, saya pun juga berdoa. Saya sampai dalam kecemasan itu berpikir, ini toh rasanya mau pergi ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa sangat cemas, kita bisa sangat ketakutan, kita bisa sangat gentar ketika ada persoalan yang kita hadapi, kemudian ada bayangan besar yang muncul.
Bayangan itu muncul juga di kepala Daniel. Jangan-jangan kalau yang dimaksudkan 70 tahun ini adalah simbol, maka kami tidak pernah pulang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu bagaimana bisa mengelola kecemasan yang begitu besar itu? Adalah dengan doa yang benar. Saudara, dalam berdoa, Daniel itu tidak sekedar berdoa ya kalau kita baca. Daniel itu tahu bagaimana doa yang benar. Dengan kata lain, Daniel tahu ketika berdoa itu tidak hanya kata-kata seperti apa yang harus disampaikan. Tetapi Daniel tahu bagaimana sikap dia kepada Tuhan pada saat dia berdoa. Saudara, kalau kita perhatikan lagi di dalam ayat 9, di dalam pasal 9 ayat 17 itu indah sekali doa dia ya. Mungkin bisa slide ditayangkan yang tadi penggalan pasal 9 ayat 17. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Saudara, saya kagum dan saya suka dengan doa Daniel ini. Ketika dia begitu cemas, dia bisa tenangkan dirinya. Maka benar firman Tuhan mengatakan ya, tenangkan dirimu supaya kamu bisa berdoa. Tenangkan. Daniel itu dalam kecemasan, dia bisa tenangkan dirinya. Sehingga apa Bapak Ibu dan Saudara? Sehingga yang terjadi adalah dia tidak memaksa Tuhan dalam doanya. Dia tidak mengklaim Tuhan. Dan dia juga tidak menjadikan dirinya seperti Tuhan kecil. Daniel tahu betul dalam berdoa, Tuhanlah yang harus menjadi pusat, menjadi pribadi yang berdaulat atas hidupnya, atas hidup bangsanya. Bukan dirinya sebagai penentu, bukan bangsanya. Itu sebabnya dia mengatakan, Tuhan, kalau Engkau mau jawab doa kami, itu jangan berdasarkan jasa-jasa kami. Itu luar biasa, saudara. Jangan berdasarkan jasa-jasa kami. Itu sebabnya di dalam kalimat Daniel waktu dia berdoa, kalimat itu indah sekali ya, karena dia memakai kalimat-kalimat yang saya ulang. Demi Tuhan sendiri, berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah, oleh karena Engkau sendiri Allahku. Dan kalimat Daniel ini itu searah dengan kalimat si pemazmur pada saat dia berdoa di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-11. Hidupkanlah aku oleh karena namamu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Saudara lihat. Oleh karena namamu demi keadilan-Mu. Dan doa yang disampaikan oleh Daniel selain searah dengan doa sang pemazmur, doa Daniel itu juga sama intinya dengan doa Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami yang bunyinya, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu, di sini kita melihat teologi doa yang benar itu adalah menjadikan Tuhan sebagai pusatnya. Demi Tuhan sendiri, oleh karena kasih sayang Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri, karena namamu, demi keadilan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita berdoa, kita harus bisa meletakkan iman kita pada posisi yang benar di hadapan Tuhan, yang telah mengaruniakan iman itu kepada kita. Bukan menciptakan iman yang baru. Bagianmu dan bagianku dalam berdoa, meletakkan iman yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita.
pada posisi yang tepat, bukan menciptakan iman yang baru. Sebab seringkali yang terjadi, saudara, disadari atau tidak, banyak orang Kristen saat berdoa itu merebut kendali. Seharusnya kendali ketika kita berdoa itu ada di tangan Tuhan. Seperti Daniel bilang, demi Tuhan sendiri, demi kasih sayang Tuhan, oleh karena Engkau sendiri, seperti pemazmur, demi keadilanmu, oleh karena namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Siapa yang harus kendalikan? Tuhan. Tapi seringkali kita mencoba merebut kendali itu pada saat kita berdoa. Dengan cara apa? Caranya halus. Caranya halus sekali. Dan itu kelihatan dari bagaimana dia menggunakan kalimat pada saat berdoa. Suatu saat lewat telepon saya menyapa seorang yang sedang sakit. Dia sakit terminal. Karena sakit terminal maka dia harus minum obat, kemudian harus jalani terapi. Saya tanya bagaimana kondisinya Pak? Dan dia jawab, saudara, keadaan saya tidak tambah baik. Kalau mau dikatakan tetap itu ya seperti ini, tapi kok saya merasa agak kurang baik lagi keadaannya. Padahal loh Pak, saya tiap pagi bangun dan setiap dalam sepanjang hari saya ingat, saya selalu berdoa dengan kalimat yang seperti ini. Saya sudah sembuh, dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Singkat cerita saya tanya, permisi tanya Pak, siapa yang ajarin doa Bapak seperti itu? Pendeta saya ajari saya begitu Pak, kalau berdoa saya harus membuat afirmasi. Kalau pengen doa itu terjadi, saya harus buat afirmasi. Saya sudah sembuh di dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh di dalam nama Yesus. Saudara, di saat yang lain, ada orang yang menasehati temannya, kalau berdoa itu harus mengklaim Tuhan. Kalau kamu berdoa itu, katakan, Tuhan aku ini anakmu, aku tidak akan permalukan engkau. Maka pasti perusahaan ini akan sukses dalam nama Yesus. Harus mengklaim, kamu anak Tuhan. Kamu pasti sukses dalam nama Yesus. Saudara perhatikan dengan baik. Siapa mengendalikan siapa dalam doa yang seperti ini? Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Siapa yang mengendalikan? Tuhankah yang mengendalikan atau kita? Mari kita resapi kembali. Dalam nama Yesus saya sudah sembuh. Dengan kalimat, Tuhan, aku tahu Engkau adalah yang bisa menyembuhkan penyakitku. Tapi kalaupun toh Engkau tidak menyembuhkanku, aku tahu Engkau tetap menyertai aku. Kecondongannya mana? Dari yang pertama, dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Ini condong kemana? Lalu kalimat, Tuhan, aku tahu Engkau bisa menyembuhkanku. Tapi kalau aku tidak Engkau sembuhkan, Engkau tetap menyertai aku. Condong kemana yang kedua? Kita tahu bukan? Kecondongan-kecondongan pada saat kita berdoa. Karena kita bisa merasakan kalimat-kalimat yang kita naikkan kepada Tuhan. Maka benarlah saudara, ketika iblis itu menawarkan sesuatu kepada Hawa untuk menjadi seperti Tuhan. Dosa seperti inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari ketika kita berdoa. Kita merebut kendali dari Tuhan. Lalu kita yang pegang kendali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba melihat contoh afirmasi yang secara umum yang seringkali orang pakai ya dalam hidup yang sehari-hari. Ada satu contoh yang saya angkat, bunyinya begini. Setiap hari saya akan berkata kepada diri saya sendiri,
Rezeki datang dalam hidup saya dengan sangat mudah dan berlimpah. Saya adalah magnet kesuksesan. Segala yang saya inginkan, menginginkan saya. Saya layak untuk hidup bahagia dan berkelimpahan rezeki, cinta kasih, dan kebaikan. Itu afirmasi yang umum, berlaku di dunia ini, saudara. Tapi kadang ini nyelip masuk dalam doa orang Kristen. Membuat afirmasi. Pertanyaannya mungkin begini ya, kalau orang Kristen memakai kalimat afirmasi, apakah salah? Bagi saya tidak. Asal pilihan kalimatnya adalah seperti dan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Secara keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu ya. Jangan asal comot satu ayat. Yang kau tidak coba cari pengertian yang lain dalam kitab yang lain. Bagi saya oke. Asal ketika engkau membuat kalimat afirmasi. Karena engkau seorang Kristen. Engkau tahu ini kebenaran yang disahkan oleh dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan asal comot satu ayat, bukan seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya kita boleh membuat kalimat afirmasi yang seperti yang tadi saya katakan. Saya percaya Tuhan dapat sembuhkan saya. Tapi kalau saya tidak disembuhkan, saya adalah orang yang tetap disertai oleh Tuhan. Itu afirmasi juga. Dan itu seluruhnya dan kalimat itu sesuai dengan Kejadian sampai Wahyu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan doa seperti merebut kendali dari tangan Tuhan. Pertanyaan kemudian yang muncul adalah, apakah doa seperti itu dijawab oleh Tuhan? Kalau saudara tanya seperti itu, saya mau katakan ya, Tuhan kita itu terlalu amat sangat baik. Kita ini walaupun salah pilih kata, mungkin pernah salah dalam bersikap. Pada saat kita berdoa, bukankah kita pernah punya pengalaman tetap menerima doa itu, bukan? Jawabannya pas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kebaikan Tuhan walaupun dia tahu salah. Saya ingat betul dulu ada ilustrasi anak sekolah minggu dikejar singa begitu, yang kelaparan. Saking takutnya dan capek lari, dia berlutut dan berdoa. Doanya apa? Berikanlah kepadaku makanan hari ini yang secukupnya. Singanya juga berhenti tidak kejar dia begitu. Gak sesuai kan dengan doanya. Tapi itu loh kebaikan Tuhan. Salah masih juga Tuhan kasih. Kadang kita juga merasa sudah benar dalam pilih kata-kata dalam berdoa. Sikap kita sudah atur benar. Apa hasilnya? Kadang Tuhan juga masih tidak jawab, bukan? Dan jawabannya kadang-kadang gak sesuai seperti yang kita doakan. Mengapa? Karena memang dalam berdoa secara hukum de jure, itu adalah yang pasti adalah Tuhan itu menjadi pusat, bukan kita. Meskipun dalam faktanya banyak orang Kristen mau merebut kendali dari tangan Tuhan waktu berdoa. Itu fakta. Tapi secara hukum kita tidak bisa. Semuanya tetap yang menjadi pusat itu adalah Tuhan. Oke, kalau saya salah dalam memilih kata, saya salah dalam bersikap, Tuhan tetap jawab. Boleh dong, saya tetap berdoa dengan model doa merebut kendali. Daripada saya pilih doa model Daniel, model pemazmur, atau model Tuhan Yesus dalam berdoa. Boleh dong, toh Tuhan juga jawab kok. Kalau ditanya, kenapa sih kamu ngotot pilih yang begitu terus? Karena doa seperti ini nyaman untuk saya. Doa seperti ini memberikan motivasi untuk saya. Boleh dong. Itu menguntungkan saya kok kalau saya berdoa. Oke, saya tahu memang Tuhan akan jawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Doa yang seperti itu, merebut kendali itu punya efek psikologi yang luar biasa memang. Siapa yang tidak merasa aman kalau dia bisa pegang kendali? Siapa yang tidak merasa aman kalau dia bisa membawa dirinya memegang kendali, bahkan Tuhan dia kendalikan? Efek psikologi luar biasa, dan itu memberikan motivasi
Tapi saudara tahu dalam berdoa, siapa yang jadi Tuhan? Psikologi atau kebenaran? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam doa yang benar itu selalu ada kerelaan menyangkal diri. Sebab kita harus meletakkan diri bahwa apa yang kita doakan belum tentu itu pas dengan kehendak Tuhan. Maka harus belajar menyangkal diri di situ dalam berdoa. Dalam berdoa itu harus ada semangat mau pikul salib. Kita siapkan diri kalau memang aku harus pikul salib. Walaupun doaku yang seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang terjadi di bumi seperti di sorga. Saudara, mari kita renungkan. Soal kalimat Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami yang disebut dengan the Lord's Prayer. Ini mengagumkan ya, doa Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sampai hari ini masih tertulis dalam Alkitabmu dan Alkitabku bukan. Dan ini datang dari yang paling tinggi, bukan dari nabi atau rasul, dari Tuhan. Dan tidak pernah dihapuskan oleh Tuhan dari Alkitab kita. Kenapa engkau dan saya mau belajar menciptakan iman yang baru saat berdoa? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian kita dalam berdoa kita harus bisa meletakkan iman kita pada posisi yang benar di hadapan Tuhan yang telah mengaruniakan iman kepada kita. Bukan menciptakan iman yang baru. Iman yang mengendalikan, merebut kendali itu. Bukan. Jangan, saudara. Jangan lalu kau katakan itu iman. Siapa bilang itu iman? Yang terjadi engkau sudah merebut kendali. Pengen menjadi sama seperti Tuhan. Dalam dosa Adam dan Hawa. Sekali lagi, siapapun kita akan merasa aman dan nyaman kalau bisa mengendalikan. Mengendalikan dalam pikiran kita, mengendalikan dalam hati kita, termasuk menggunakan kalimat dalam berdoa. Saya khawatir kita sedang salah dalam berdoa. Tuhan baik, Tuhan tetap amat sangat baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cemaslah jika kita tidak mau atau belum terbiasa dengan kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan. Dalam doa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Cemaslah. Jika kita sudah bisa terbiasa berdoa dengan seperti doa Daniel, seperti doa pemazmur, seperti doa Tuhan Yesus, maka saya mau katakan, jangan pernah lagi engkau cemas. Kenapa? Dalam doa engkau sudah meletakkan imanmu dalam posisi yang benar. Meletakkan ulang pada posisi yang benar. Karena iman itu sudah dikaruniakan kepadamu dan juga kepadaku. Jangan membuat iman yang baru. Mari kita terus berdoa dengan benar, saudara. Agar kita bertumbuh dengan benar. Seumpama pohon, kita bertumbuh dengan baik, ke arah yang baik. Dalam doa yang benar itu, kita akan dijauhkan dari keserakahan pada saat berdoa. Saudara tahu doa yang serakah? Dia pakai nama Tuhan Yesus untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itu serakah, bukan? Supaya kita kalau berdoa, doa yang benar itu jauhlah dari kesombongan. Lalu bisa mengatakan kepada orang lain, kamu harusnya berdoa seperti ini. Mengklaim Tuhan. Kita siapa dan Tuhan siapa. Lalu kemudian kita boleh mengklaim Tuhan. Saat kita berdoa dengan benar, kita akan jauh dari menyamakan diri dengan Tuhan. Seperti dosa Adam dan Hawa.
di awal. Doa yang benar akan memberikan shalom, saudara. Doa yang benar itu akan memberikan shalom kepadamu dan juga kepadaku. Tidak boleh hanya memberikan rasa nyaman, tapi shalom. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang terjadi. Shalom. Karena kita sudah meletakkan Tuhan sebagai yang utama dan berdaulat di atas iman kita pada saat kita berdoa. Mari kita meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Dia yang tertinggi, Dia yang berdaulat. Dia yang harus pegang kendali. Berdoalah seperti Daniel berdoa. Berdoalah seperti pemazmur berdoa. Berdoalah seperti Tuhan Yesus yang mengajarkannya kepadamu dan kepadaku. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Maka kita akan menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang tahu bahwa kita tetap hamba. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Bapa yang baik meskipun kami terseok-seok dalam jalan kami dalam mengiring Tuhan. Jatuh bangun, buat kesalahan ini dan buat kesalahan itu. Tapi Engkau begitu baik, mau membimbing, menolong, mengkoreksi kami. Sesungguhnya kami ini hanyalah seorang hamba di hadapan-Mu. Walaupun kami tahu Engkau sudah jadikan kami anak, tapi kami tahu diri kami adalah anak hasil adopsi. Beda dengan status Yesus sebagai anak-Mu. Maka biarlah Engkau tolong kami ya Tuhan. Bahwa kami ini tidak akan pernah jadi sama dengan Engkau. Seperti yang iblis tawarkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Maka biarlah ketika kami berdoa, kami tidak menjadi orang yang jatuh di dalam kebodohan, merebut kendali dari tangan Tuhan untuk berada di tangan kami. Apa artinya jika di dalam berdoa kami merasa aman karena sudah berhasil merebut kendali itu? Maka objek iman kami akan terarah kepada yang keliru. Tuhan tolonglah kami supaya dalam kami mengiring Engkau, kami ini seperti pohon yang tumbuh ke arah yang baik. Tuhan ampuni kami dari setiap dosa dan juga kesalahan kami. Kami mau belajar sebagai ukuran agar kami tidak perlu cemas lagi ketika kami berdoa adalah ketika kami dapat memastikan bahwa kami sudah meletakkan iman kami di hadapan Tuhan pada posisi yang benar dan kami sedang tidak membuat iman yang baru di hadapan Tuhan. Iman yang sama, iman yang dibangun di atas dasar. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jawablah doa kami demi Tuhan sendiri. Dengarkanlah doa kami berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Kabulkanlah doa kami demi nama Tuhan. Bukan karena nafsu, keinginan, ataupun jasa-jasa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan akan anugerah-Mu untuk jemaat. Supaya mereka boleh hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam iman mereka,
dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan-pergumulan mereka dengan sakit penyakit apapun itu. Kiranya anugerah-Mu melingkupi mereka. Dan doa kami, Shalom, Engkau letakkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap jemaat di rumah untuk bangkit berdiri bersama dengan jemaat di sepanjang zaman dan di segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening ke GKT Roh Hosana Bumi Permai maupun scan QR Code yang akan ditampilkan seusai ibadah. Kemudian saya juga rindu untuk mengajak setiap jemaat untuk tetap setia mengikuti live streaming Worship Night yang diadakan pada hari Rabu jam 7 malam maupun ibadah pada hari Minggu seperti biasa. Kiranya kita boleh mempersiapkan ibadah kita lebih awal, kita mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan seperti ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menambahkan satu pengumuman untuk kita. Berita gembiranya adalah nanti minggu pertama bulan September, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Walaupun masih dengan live streaming ya. Bapak, Ibu, dan saudara, gereja menyediakan hosti dan juga anggur dalam kemasan, mungkin bisa di zoom, ya, dalam kemasan yang sangat bagus Bapak, Ibu, dan saudara. Artinya bahwa ini dari sisi kesehatan sangat bagus ya, karena terbungkus dengan rapat, hosti ada di dalam bungkusan plastik, lalu di bawahnya ini juga ada anggurnya. Jadi ini tersegel dengan baik. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan ini, sebelum memakai mungkin mau membersihkan di atasnya itu dengan apalah ya yang membuat bisa lebih steril lagi sebelum dibuka untuk kemudian nanti dalam kebersamaan kita perjamuan kudus, boleh Bapak Ibu lakukan. Dan tidak hanya itu, sudah tersegel seperti ini, nanti juga akan dimasukkan dalam sebuah plastik klip ya, satu persatu seperti ini. Nanti diklip seperti ini. Jadi double begitu ya. Double seperti ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kita masih punya waktu sekitar 2 minggu. Bapak, Ibu yang ingin mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada minggu pertama bulan September, silakan mendaftarkan diri kepada Ibu Elis atau kepada Ibu Tri. Dan kemudian selama kurun waktu 2 minggu ini, Bapak, Ibu, dan saudara boleh mengambil roti dan anggur yang seperti ini di gereja. Ya, Bapak Ibu tahu jam kerja kantor gereja,
Jadi silakan mengatur untuk bisa mengambil. Atau lebih baik kalau sebelum datang ke gereja bisa hubungi Bu Tri atau Bu Elis bahwa saya akan datang untuk mengambil berapa paket yang Bapak Ibu akan ambil sesuai dengan nanti pada saat perjamuan kudus di rumah itu bisa dilakukan dengan keluarga dan lain sebagainya, ya. Jadi itu pengumuman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Memang diharapkan dan sungguh dihimbau Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan kudus itu adalah pada saat memang ibadah itu sedang live streaming. Artinya kita sedang bersama-sama. Saya sedang ada di gereja dan Bapak Ibu di rumah di jam yang sama kita melakukan sakramen. Jangan nanti sore saudara lihat sendiri rekaman YouTube lalu perjamuan, itu saudara dengan rekaman namanya, begitu ya. Tidak secara dalam waktu yang sama dengan pelayan yang ada di gereja sedang melakukan perjamuan kudus. Ya, jadi itu mohon Bapak Ibu perhatikan, berdoa dengan baik untuk persiapan ini. Itu saja yang dari saya. Saya mengundang semua kita untuk berdiri, kita akan naikkan doksologi. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh.